Di Rawinala itu apa aja sih yang diajarin ke teman-teman? Kalau di sekolah-sekolah pada umumnya itu kan yang dipelajari adalah Indonesia, matematika gitu ya, pelajaran-pelajaran yang sifatnya akademik, agama gitu, bahasa Inggris, bahasa Mandarin apalagi gitu kan yang lagi hits. Nah tapi kalau di Rawinala anak-anak belajar 4 hal. Gitu ya, to love. Mereka bisa berkomunikasi, mengungkapkan perasaan. Karena mengungkapkan perasaan itu juga perlu dipelajari. Nggak kayak kita gitu ya. Lapar, bilang lapar. Tapi kalau anak-anak disabilitas, anak-anak berkomunitas tidak semua bisa. Ada yang mereka kesulitan gitu. Bisanya cuma teriak-teriak, nangis. Ternyata sebetulnya mereka cuma mau bilang, aku lapar loh gitu. Mengungkapkan perasaan. Tapi kalau orang nggak tahu, itu bingung banget nih kenapa. Iya. Iya. Terus itu to love. Terus yang ketiga to work. Keterampilan, bekerja. Bekerja menghasilkan ataupun tidak menghasilkan. Artinya maksudnya dia bisa menghasilkan uang atau mungkin menghasilkan jasa. Bekerja bisa dari yang dia bisa akhirnya misalnya menjual, berjualan, jadi cleaning service atau bahkan bekerja di perusahaan gitu ya kan banyak ya anak-anak berkebutuhan khusus yang bekerja di perusahaan atau di lembaga-lembaga atau bahkan sampai bekerja yang sederhana misalnya mencuci piring, mengepel, merapikan tempat tidurnya sendiri itu kan bagian dari melakukan sesuatu baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain bekerja gitu ya. Tuh terus itu yang keberapa tadi? 3 ya. Yang keempat to play, bermain, waktu luang. Bagaimana mereka bisa mengisi hari-hari mereka dengan sesuatu yang menyenangkan dan bermanfaat. Misalnya kalau anak-anak yang masih TK, mereka mengisi waktunya dengan main tebak-tebakan, main ayunan di playground gitu ya, berenang, sesuatu yang happy. Oh ya, BTW Rawinala ada kolam renangnya. Ya, untuk terapi sih ya. Iya. Tapi bisa juga untuk kita healing. Guru-gurunya healing, yoi. Terus yang sudah agak besar mungkin keterampilan waktu luangnya bisa misalnya bercerita gitu ya. Bisa menulis cerpen baik dengan braille maupun dengan gambar gitu. Jadi banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk mengisi hari-hari mereka supaya tetap bermakna. Gitu. Jadi itulah mata pelajaran mereka. Tadi kalau didengerin tuh sebenarnya kayak hal-hal yang simple, hal-hal yang sederhana, tapi kayak ketika dijelasin sama Mbak Christine tuh kayak jadi bermakna banget gitu ya. Oh iya ya, ternyata kayak tadi ya, to love aja kita tuh perlu belajar juga sebenarnya. Bahkan mungkin yang kita orang yang tidak berkebutuhan khusus juga belum tentu bisa loh Mbak to love atau untuk jaga diri kita sendiri. Oh, tapi di sini diajarin teman-teman. Jadi kurikulumnya tidak seperti kurikulum kita ya, tapi kurikulumnya ini namanya kurikulum fungsional. Jadi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang berfungsi, yang pasti melekat untuk bekal kehidupannya nanti dia kelak gitu. Nah tadi tuh Mbak waktu aku masuk kan itu ada lukisan juga ya Mbak ternyata. Nah aku juga udah kepo nih YouTube-nya Rawinala. Ternyata banyak juga yang bisa main musik, bisa bisa diceritain nggak Mbak yang apa ya detailnya gitu ketika mereka melakukan itu tuh gimana sih? Mereka memang kalau banyak anak-anak yang punya sense musik seni cukup tinggi ya. Jadi ketika ketemu dari usia kecil, oh sepertinya punya bakat nih dalam bermain musik, itu mulai digali, dilatih gitu ya. Dengan pendekatan personal, pendampingan sesuai dengan kemampuan dia gitu. Kira-kira dia suka di mana? Suka di drum, suka di keyboard, atau mungkin bernyanyi gitu ya. Bisa diarahkan. Lalu melukis juga, mengungkapkan perasaan itu salah satunya kan juga lewat lukisan. Menggambar, menceritakan apa yang sudah dia lakukan gitu ya. Sampai benar-benar dia belajar menghasilkan lukisan yang indah gitu ya. Seperti yang tadi Mbak Geget lihat di depan gitu. Jadi keseniannya juga nggak main-main ya. Dan beneran like a profesional gitu loh. Dan ada produk juga yang anak-anak hasilkan. Mereka sudah bisa membuat telur asin. Oh. Iya.
kata orang-orang sih enak. Gitu Kataku juga enak. Cobain ya nanti ya. boleh dipromosiin Mbak. Boleh. Telur asinnya Rawinala. Jadi anak-anak Rawinala yang berpotensi untuk membuat telur asin dipersiapkan betul-betul, kami serius belajar. Bahkan kami pernah pergi ke Brebes latihan cara membuat telur asin yang sebetul-betulnya gitu ya. Sampai betul-betul kita memilih telur itu juga harus selektif. Jangan sampai salah telur. Bener nggak nih telur bebek gitu kan. Terus bagaimana cara meramunya sampai akhirnya bisa menghasilkan telur asin yang enak rasanya gitu. Terus mereka ada yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tapi tangannya itu terampil ya. Jadi bisa bikin, aku nggak bawa ya, nanti dilihat ya Mbak. Kalung, gelang gitu ya. Pokoknya kalau pakai aksesoris yang dari Rawinala tambah cantik nih. Waduh, jago juga nih promosinya, pujinya. Gitu, jadi banyak hal lah, budidaya lele juga kan, mereka sederhana banget kan ya, cuman misalnya kasih makan, membersihkan kolam gitu, simple sih kayaknya, tapi bakal bermanfaat banget kan, mereka beraktivitas, terus menghasilkan teman-temannya bisa menikmati, oh lelenya panen, makan lele gitu, seru deh pokoknya. Keren. Gitu. Kalau dari anak-anak sendiri Mbak, sering nggak ada yang cerita sesuatu gitu sama Mbak Christine? Curhat ya? Iya, curhat. Mereka pada dasarnya senang mengekspresikan perasaannya. Hanya butuh kepekaan ya dari kita. Apa sih yang mereka ingin ungkapkan? Hanya menangis seharian gitu ya. Tapi ketika kita punya pendekatan personal, betul-betul tulus mengasihi, mereka bisa mengungkapkan perasaannya. Misalnya aku sebetulnya lelah hari ini, nggak mau melakukan kegiatan. Nah, nanti ada dialog tuh sama guru. Kenapa nggak mau melakukan kegiatan? Kira-kira kita perlu ikuti nggak nih? Cuman males atau memang karena dia sakit gitu kan? Something perlu. Nah, itu perlu keterbukaan dari kita sih. Jadi kalau tadi Mbak Get bilang, oh harus ilmu tinggi, enggak juga. Teman-teman pendengar juga bisa kok berkomunikasi dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Yang penting buka hati dulu, gitu ya, terbuka dulu. Oh, kamu namanya siapa? Oh, kita mau main apa, gitu ya. Dengan cara mereka bisa kok tunjukkan keinginan mereka. Gitu. Aku seru deh pokoknya. Aku jadi inget nih Mbak, kemarin kan sempat aku ngobrol sama teman-teman pemudaku kan. Kita mau baksos yuk. Aku kan coba usulin, coba ke Rawinala. Tapi ya itu Mbak, ada yang, aduh Mbak, tapi kalau di Rawinala aku takut nih, kita cara deketinnya gimana. Nah itu mungkin nggak cuma kami gitu loh Mbak. Pasti pendengar-pendengar juga ada yang bingung. Gimana sih caranya kita kalau ketemu nih sama anak yang punya berkebutuhan khusus, apa sih yang harus kita lakukan? Kalau di Rawinala itu kan kebanyakan memang tidak melihat ya. Meskipun ada beberapa yang masih punya sisa penglihatan, bahkan yang betul-betul bisa lihat gitu. Nah, kalau untuk yang tidak bisa melihat, seperti kebanyakan yang ada di Rawinala, berkomunikasi natural saja. Misalnya, halo, jangan lupa perkenalkan diri, gitu ya. Karena anak-anak Rawinala itu, anak-anak tunanetra itu mengidentifikasinya dari suara. Mereka bisa hafal loh. Bagai datang hari ini, minggu depan datang bisa hafal gitu ya. Halo, misalnya, nama saya Christine. Boleh kenalan, namanya siapa. Jika tidak ada respon, contoh ya, kita bisa tepuk punggungnya di sini. Nah, jadi untuk berkomunikasi ini memberikan punggung tangan maksudnya. punggung tangan. Berikan isyarat kalau mau salaman. Nama saya Christine. Biasanya anak tunanetra akan otomatis. Misalnya aku tunanetra ya, Mbak Geget coba sentuh aku. Nggak kelihatan Mbak. Oh ya, gini ya, pura-pura ya. Ini ya. Nah, terus biasanya aku langsung otomatis nih, gitu. Ketimbang misalnya Mbak Geget jadi tunanetranya dulu ya, aku langsung tarik gini. Oh, bingung. Dia akan bingung atau bahkan takut, bisa jadi dia akan menyerang dan melukai kita karena dia saking khawatirnya kan gitu. Tapi tetap dengan lembut, seperti kalau kita mau pendekatan ke seseorang gitu loh. Lembut kan? Gitu ya Mas Anain ya. Lembut kan? Jadi tetap biasa dengan lembut gitu. Sekalipun misalnya dia tidak mendengar, tetap sentuh nama saya gitu ya. Misalnya kita sentuh, saya Christine gitu ya. Siapa kamu? Namamu siapa? Gitu. Jadi nggak perlu takut.
coba saja. Lalu kalau misalnya nanti kesulitan, oh nggak ada respon kok, oh dia begitu gitu ya, misalnya ya ketemu yang seperti itu, jangan malu bertanya. Kan ada teman-teman guru atau teman-teman pendamping. Ada pendampingnya nggak Iya, dilepas sendiri-sendiri. tanya. Gitu. Misalnya Kak atau Bu, aku mau kenalan dong sama teman yang ini, caranya gimana? Gak apa-apa gitu. Di sini kami sangat terbuka dengan teman-temannya yang mau datang berkenalan sama anak-anak Rawinala. Jadi yang belum pernah datang bisalah ya Mbak ya, kita Iya, bisa jalan-jalan banget. ke sini, Iya, belajar juga. Aku baru tahu tuh dengan sentuhan tadi Dengan ternyata sentuhan. ada caranya, Iya, ada tekniknya. kayak Gitu. Dalam hal menggandeng juga ya, jangan main ditarik aja misalnya begini. Ya, bayangkan kalau kita tidak melihat nih matanya merem, tiba-tiba ada yang tarik, gimana jangan-jangan perasaannya? Kita kesenggol nih atau mau jatuh gitu makannya. Takut kan? Atau bahkan curiga ya, siapa lu? Gitu mau ganggu-ganggu gitu, mau ngerampok lagi kan? Iya sih, tapi pasti aku juga Gitu mikir kan? kayak gitu sih. Jangankan kalau kita nggak bisa melihat, kita tiba-tiba gelap aja pasti panik. Gitu. Panik kan? Takut banget, terus tiba-tiba ada yang nyentuh di kaki kita gitu kan, di tangan kita, pasti panik Apalagi banget. kalau ada dorongan yang lebih gitu. Iya, itulah ya, tahu ya gitu. benar. Nah jadi kayak gitu, jadi menggandeng pun misalnya, cukup misalnya sentuhkan punggungnya, aku mau ajak kamu ke ruangan musik gitu ya. Kita bisa minta dia untuk pegang tangan si tunanetra. Saya aku aku yang awasnya ya Mbak Geget yang tunanetranya. Suruh pegang kita, sudah kita jalan saja. Gitu. Nanti dia akan mengikuti gerakan kita, tidak perlu sampai ditarik-tarik gitu ya, dibopong-bopong. Mereka akan tidak nyaman, terus jadi malah makin tidak percaya sama kita gitu. Bahkan takut gitu kan, gitu. Tapi kadang kitanya juga mungkin mikirnya, aduh aku khawatir nih kalau aku gandeng jatuh gitu ya. Kalau belum berpengalaman pasti gitu ya Mbak ya. Ya, nah itulah tadi gunanya jangan malu bertanya. Boleh tanya misalnya kira-kira dia bisa nggak diajak jalan-jalan gitu. Misalnya pendamping kasih masukan, oh boleh dia udah bisa kok jalan bergandengan. Nggak apa-apa, nggak bahaya. Karena di Rawinala mereka belajar bagaimana namanya orientasi mobilitas. Jadi mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu mereka belajar, tahap-tahapnya ada. Sampai betul-betul sekalipun mereka tidak melihat, mereka bisa jalan mandiri. Baik di lingkungan Rawinala maupun di luar Rawinala. Misalnya di jalan besar atau mau naik kendaraan umum, mereka juga belajar. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Aku dengar jadi kayak udah mateng ya mereka untuk punya kehidupan yang sama kayak kita tuh udah disiapin banget nih di sini teman-teman. Dan anak-anak Rawinala juga dipersiapkan untuk mereka ada di lingkungan pada umumnya. Jadi nggak nyaman di komunitas mereka gitu ya. Kalau komunitas mereka kan ya sudah teman-temannya sama gitu kan. Tapi mereka juga sudah dipersiapkan untuk bagaimana menghadapi situasi yang ada di luar sana dengan hiruk pikuknya, dengan ramai. Mungkin ada orang-orang yang mau nyapa atau bahkan mau mencibir gitu. Mereka belajar pengalaman itu. Bullying gitu. Itu juga diajarkan tapi lewat pengalaman nyata. Jadi bukan kadang-kadang dalam program pembelajaran ada satu waktu mereka belanja keluar ke minimarket atau ke tukang sayur terdekat, atau bahkan kita naik angkot misalnya ke mall hanya untuk misalnya makan bersama. Jadi mereka belajar bagaimana nanti situasi naik angkot. Gak semua orang mungkin ramah dengan mereka, tidak semua orang menolong mereka. Bagaimana mereka harus menjaga diri dan bersikap seperti itu. Mereka belajar itu. Gitu loh. Itu kayaknya nggak cuma di Rawinala, di sekolah-sekolah juga perlu dipelajari itu. Harus banget ya. Iya sih. Apalagi zaman sekarang kan ya. Wah, keren sih itu. Bisa jadi masukan juga nih buat gereja-gereja, katekisasi juga perlu kayaknya ya. Cara menyikapi dunia yang hiruk pikuk ya. Oke.